Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Karmila dalam program Sehat Alami. Nah, hari ini kita akan membahas seputar penyakit lambung. Tentunya dengan bintang tamu spesial kita. Di sini sudah ada Mbak Farah Fania selaku produk spesialis madu hijau. Mbak Farah, bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik Mbak, Mbaknya apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, di samping Mbak Farah ini sudah ada Dr. Elizabeth Clarissa selaku health consultant. Bu Dokter, apa kabarnya Bu? Baik. Nah, di seberang saya ini sudah ada Mbak Dita. Beliau adalah konsumen dari madu hijau yang sudah merasakan langsung khasiat dan kesembuhannya. Mbak Dita, apa kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah sehat. Mbak sendiri? Alhamdulillah sehat juga. Nah, alhamdulillah untuk yang di sini maupun pemirsa yang di rumah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan membahas nih mengenai penyakit lambung. Tentunya untuk penyakit lambung sendiri itu banyak sekali dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Tentunya kita membutuhkan solusi yang tepat, karena jika penanganannya tidak tepat tentunya itu akan berbahaya untuk kesehatan kita. Nah, ini kita langsung saja nih berbincang langsung dengan Dr. Clarissa. Dr. Clarissa, ini saya mau bertanya-tanya sedikit nih mengenai tentang keluhan lambung lebih tepatnya. Nah, ini kan mungkin untuk pemirsa di rumah juga kan mungkin yang sering didengar adalah MAH ataupun GERD. Apakah antara MAH dan GERD ini sama, dokter? Oke, jadi memang banyak sekali ya orang yang mengeluhkan penyakit lambung. Ada yang seringkali membolak-balikan tuh, saya sakit MAH, saya sakit GERD ya. Sebenarnya apa gitu ya? Jadi saya biasanya menjelaskan mulai dari yang normalnya dulu ya. Jadi pada saat kita makan, normalnya makanan kita cerna di mulut, lalu masuk melalui kerongkongan ya, lalu masuk ke dalam organ yang namanya esofagus. Nih anatomi anak waktu kita masih SD ya belajar ya. Esofagus lalu masuk ke lambung ya gitu. Nah, di antara esofagus dan lambung itu ada yang namanya lower esophageal sphincter atau yang namanya katup ya. Kenapa perlu katup ini? Karena lambung ini kan sangat-sangat asam gitu ya. Untuk mencerna makanan ini butuh keasaman yang tinggi gitu. Jadi asamnya ini buat diproses makanannya harus tinggal di dalam perut gitu ya. Nah, kalau dia sampai naik ke atas itu atau kalau sampai dia masuk ke esofagus, itu keasamannya akan menyebabkan gangguan atau sakit gitu ya. Maka itulah yang dinamakan GERD. Nah, MAH itu apa? MAH itu bahasa medisnya gastritis ya. Gastritis itu lambung yang meradang gitu. Jadi peradangannya di lambung. Jadi MAH sama GERD itu berbeda. MAH itu peradangannya ada di lambung, kalau GERD itu peradangannya ada di esofagusnya. Di esofagusnya ya. Berarti antara MAH ataupun GERD itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau misalkan GERD itu di bagian esofagusnya ya. Kalau misalkan MAH itu di bagian peradangan di bagian lambungnya. Nah, ini kalau misalkan untuk perbedaan nih ataupun gejala yang pada umumnya dirasakan oleh penderita GERD itu apa saja, Dok? Oke, jadi kalau penderita GERD itu biasanya ya kita bayangkan ya, kalau esofagus kan tadi daerah kalau lambung itu ada di sini nih, sekitar sebelah kiri ya perut kita ya. Kalau misalnya si esofagus itu dia kan saluran kayak pipa ya, dari atas dari leher kita sini ke bawah ke lambung. Nah, jadi kalau misalnya terjadi kelonggaran dari yang katup tadi yang saya cerita, ya, betul. Nah, asamnya ini akan naik ke atas gitu. Apa yang terjadi? Orang merasa heartburn. Kalau misalnya dia naiknya hanya sampai sini. Tapi kalau dia naiknya sampai atas, bisa itu orang bilang kok pahit ya. Jadi gejala orang yang sakit GERD tuh panas di bagian dada. Kadang-kadang ada yang bilang rasa sesak nafas nih dok gitu ya. Nah, itu termasuk gejala GERD. Halo, saya Denny Darko. Saya memiliki pesan untuk Anda semua yang sering mengalami gangguan lambung seperti perih, mual, kembung, dan GERD. Segeralah minum madu hijau karena madu hijau adalah madu herbal yang baik untuk kesehatan lambung Anda. Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda.
Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping. Madu hijau telah lulus uji klinis dan terdaftar di BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hanya dengan mengkonsumsi madu hijau 1 sendok makan sehari 3 kali, maka lambung Anda akan kembali sehat dan terbebas dari berbagai keluhannya. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup telepon ke summer service kami. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Nah, ini sudah ada Mbak Farah Fania nih. Mbak Farah, ini sebenarnya madu hijau ini apa sih nih Mbak Farah? Mungkin boleh dibantu dijelaskan nih. Iya, jadi kalau misalkan untuk madu hijau, ini adalah madu herbal alami ya Mbak ya, dimana memang kita meraciknya di sini memang semuanya herbal, nggak ada campuran bahan kimia, nggak ada campuran bahan yang lainnya juga. Jadi semuanya pun memang racikannya herbal. Dimana madu hijau ini pun sebetulnya semua jenis madu ini sama ya Mbak ya, hanya saja yang membedakan antara madu yang di luar sama madu hijau ini tentu yang pertama adalah dari namanya. Ya, Ini jadi namanya kan madu hijau nih Mbak Farah. Itu hanya namanya saja atau dia juga warnanya hijau nih Mbak Farah? Nah, jadi bukan dari namanya saja, melainkan isi dari madunya pun sudah berwarna hijau ya. Jadi warna hijau ini pun yang kita ambil yaitu yang berasalkan dari zat hijau daun ya, yang dimana ini berasal dari daun kelor dan spirulina. Warna hijau ini pun dia memiliki fungsi sendiri Mbak ya, dimana fungsinya dia baik sekali untuk membersihkan racun yang ada dalam lambung, usus, darah maupun liver seperti itu. Jadi nggak sembarangan. Dan juga madu hijau ini ya memang kita khususkan untuk di bagian pencernaan ya, menjaga di bagian sistem pencernaan. Namun untuk keluhan yang lainnya pun tentu bisa dibantu dengan mengkonsumsi madu hijau. Mbak Dita sendiri nih awal mulanya kenapa nih bisa sampai punya keluhan lambung Mbak Dita? Nah, awal mulanya sebelumnya saya seorang pengajar dan make up gitu kan, freelance di luar pengajar juga. Nah, karena saking banyaknya kesibukan, aktivitas, job-job, karena saya juga sering telat makan, kurang istirahat juga gitu. Di situ saya merasakan sering sakit. Ya, sakit terus gitu kan ya. Maka dari itu saya sering sakit juga, pingsan juga. Nah, kemudian di situ saya cek dan ternyata saya mengalami GERD dan organ Di bagian pencernaannya Iya. agak terganggu juga ya Iya, tadi betul infonya. sekali. Oke, berarti memang pada saat itu yang sering dirasakan itu di bagian apa tuh? Di bagian perut atau di bagian apa yang waktu itu sering dirasakan oleh Mbak Dita? di bagian lambung sih. Bagian lambung. Iya, di bagian Biasanya lambung. terasa perih kah, sesak nafas atau kenapa? Iya, biasanya itu waktu pas dulu itu saya merasakan panas dingin juga, berdebar-debar juga, kemudian sakit perut yang keseringan, dan makan pun gak nafsu karena kalau kita makan dipaksa yang ada nanti keluar lagi, bisa dibilang muntah. Oke, jadi kayak kalau misalkan kita makan nantinya keluar lagi gitu ya Mbak Dita, jadinya nafsu makannya berkurang pada saat itu. Itu kurang lebih berapa lama Mbak Dita sakitnya? Nah, kurang lebih itu saya kan sudah hampir 1 tahunan ya. Itu sebelumnya Mbak Dita pada saat itu sebelum menemukan madu hijau nih, Mbak Dita sudah coba pengobatan apa saja nih? Sudah banyak malahan ya, obat-obatan maupun herbal juga. Tetapi yang saya rasakan pada saat itu redanya itu hanya sesaat aja. Jadi timbul lagi gitu kan ya, kumat lagi gitu. Nah, alhamdulillahnya saya menemukan madu hijau ini, itu alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang namanya kumat lagi. Kambuh lagi. Nah, ini berarti keren banget ya madu hijaunya ini ya. Mbak Farah nih, boleh dikasih tahu nih Mbak Farah, kenapa nih madu hijau bisa sampai sedahsyat itu manfaatnya nih Mbak Farah? Jadi untuk mengenai madu hijau ini memang kita racikannya ya Mbak ya, pastinya bahan-bahannya yang kita gunakan. Jadi memang bahan-bahan pilihan, di mana yang kita gunakan di sini ada daun kelor, ada daun saga, daun sirih, ada spirulina ya. Ada juga yang kita gunakan habatus sauda, akar bajaka, begitupun bahan bakunya yaitu madu yang berasal dari lebah trigona.
Nah, kalau untuk mengenai kandungan, daun kelor ini dia memang sebagai andatogen alami ya, di mana dia baik sekali untuk melindungi diri dari efek toksik hormon pemicu stres ya. Maka dari itu memang daun kelor ini dia bermanfaat untuk melancarkan ASI ya, untuk ibu hamil, meningkatkan perkembangan otak janin dan juga untuk meningkatkan perkembangan otak anak. Baik, ya. sebentar nih Mbak Farah. Tadi kan Mbak Farah bilang ya itu bisa untuk meningkatkan untuk yang hamil, untuk menyusui, berarti secara nggak langsung itu bisa dikonsumsi? Bisa dikonsumsi. Itu aman sekali ya. Nah, selain untuk daun kelornya, kita pun sudah ada daun saga. Jadi daun saga ini dia memiliki senyawa aktif ya. Dia pun memiliki kandungan protein, ada vitamin A, B1, B6 dan juga vitamin C. Namun vitamin C yang ada pada madu hijau ini tentu tidak akan merusak pada sistem pencernaan, melainkan dia pun baik sekali untuk melancarkan sistem pencernaan. Misalkan untuk cara kerjanya itu kan dari segi kandungan ya. Kalau misalkan dari cara kerjanya sendiri bagaimana? Untuk misalkan Mbak Dita ini kan sudah sembuh, itu apakah bisa terus dikonsumsi atau jangka waktunya, maksudnya ada jangka waktu tertentu? Betul. Atau dia ketergantungan untuk madu hijau ini dikonsumsinya? Kalau untuk madu hijau ini sifatnya dia tidak ketergantungan. Ya Mbak ya, jadi kalau misalkan kita konsumsi dengan jangka panjang pun ini tidak akan menimbulkan komplikasi. Ketika kita ingin menghentikan pun tentunya keluhan yang tadinya sudah disembuhkan nggak akan kembali lagi. Yang penting, yang pertama pola makan ini harus dijaga. Oke, berarti memang tidak ada efek ketergantungan ya Mbak Iya, Farah, tapi betul. mungkin lebih ditingkatkan lagi kesadaran untuk menjaga pola makannya. Betul Jangan sekali. sampai ketika kondisi lambungnya sudah membaik tapi nggak menjaga pola makan, tetap makanan yang pedas, santan ataupun yang lainnya. Nah, mungkin kita akan lanjutkan kembali ya dokter ya perbincangannya setelah tayangan yang satu ini, tetap di Sehat Alami. Halo pemirsa, saya Rana Listi. Untuk Anda yang memiliki keluhan lambung seperti mual, perih, kembung, dan GERD, segeralah minum madu hijau. Madu hijau adalah madu herba untuk memelihara kesehatan lambung Anda. Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping. Madu hijau telah lulus uji klinis dan terdaftar di BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hanya dengan mengkonsumsi madu hijau 1 sendok makan sehari 3 kali, maka lambung Anda akan kembali sehat dan terbebas dari berbagai keluhannya. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup telepon ke summer service kami. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Mbak Dita, ini sebelumnya nih Mbak Dita ini hanya ada keluhan lambung atau Mbak Dita juga sebelumnya sudah ada keluhan lain nih Mbak atau penyakit bawaan istilahnya? Nah, selain penyakit lambung, itu saya sebelumnya sudah ada penyakit bawaan, Kak. Apa itu Mbak penyakit bawaannya? Nah, untuk penyakit bawaannya itu asma dari orang tua. Oh, jadi ada turunan? Iya, betul sekali. Oke, berarti emang Bu Dokter nih untuk asma ini sangat berpengaruh sendiri ya untuk keturunan, faktor keturunan itu sangat berpengaruh untuk Ya, asma. betul-betul. Jadi biasanya kalau orang tuanya ada riwayat asma, anaknya juga ya turun temurun lah. Turun temurun ya. Nah ini kalau untuk Mbak Dita nih, Mbak Dita itu awal mulanya tadi kan taunya dari TV ya. Itu berapa lama konsumsinya kurang lebihnya? Nah, kurang lebihnya itu saya mengkonsumsi madu hijau ini kurang lebih selama 1 bulan. 1 bulan, tapi setelah konsumsi 1 bulan untuk asmanya sendiri itu bagaimana kondisinya? Nah, kalau untuk asmanya sendiri alhamdulillah ya, makin kesini makin membaik dan tidak terjadinya lagi kambuh asma saya. Wah, berarti dari madu hijaunya juga membantu proses penyembuhan untuk asmanya, mungkin intensitas kambuhnya yang berkurang begitu ya Mbak Dita ya. Nah Mbak Farah, ini apa sih kandungan dari madu hijau ini hingga keluhan Mbak Dita nih yang ada asmanya sendiri pun bisa lebih berkurang begitu Mbak Farah? Iya, nah jadi memang untuk madu hijau ini ya Mbak ya,
Sebetulnya sesek yang dirasakan oleh Mbak Dita ini ya, sesek ini banyak sekali faktornya ya. Banyak sekali yang pemicu sesek nafas ya, memang beraneka ragam. Bisa dari depresi, bisa dari kecapean, bisa dari faktor keturunan, bisa juga nantinya dari infeksi ya, pola hidup. Ini pun akan bisa menimbulkan rasa sesak ya. Akan tetapi sehingga asam lambung yang tinggi pun ini bisa menyebabkan seseknya tadi ya, yang timbul sesek nafas. Karena memang GERD ini sering dikaitkan dengan yang namanya keluhan bronkospasme ya, atau dengan aspirasi paru. Nah, apa tuh Mbak Farah aspirasi paru itu? Betul. Jadi kalau untuk bronkospasme ini ya, di mana terjadinya penegangan ataupun pengencangan di bagian otot saluran udara sehingga udara ini tidak bisa keluar masuk dengan semestinya, ataupun terjadinya penyempitan ya di bagian otot saluran udara. Nah, kalau aspirasi paru yang tadi yang dikatakan oleh dokter ya dok ya, bahwasanya memang makanan dan zat asing ini bisa masuk di bagian paru-paru dan ini pun tidak bisa dikeluarkan kembali. Nah, dengan situasi dan kondisi inilah nantinya bisa terjadinya infeksi. Nah, maka dari itu di madu hijau ini ya, dia memang sudah ada kandungan nutrisinya. Ya Mbak ya, jadi memang madu hijau ini sudah ada kandungan nutrisi yang berasal dari spirulina. Berarti dari kandungan spirulinanya yang membantu kondisi Mbak Dita. Iya, betul sekali. Gitu ya. Jadi kandungan spirulina yang ada pada madu hijau ini ya, tentu dia memang ada memiliki kandungan nutrisi. Selain dia ada nutrisinya, dia pun ada yang namanya vitamin E dan juga asam lindeatnya. Ya, sehingga nantinya yang rasa sesek yang dirasakan oleh Mbak Dita atau rasa nantinya asam lambungnya naik ke kerongkongan, nyeri ulu hati, ini bisa dibantu dengan madu hijau dengan racikan yang ada pada madu hijau. Halo pemirsa, saya Ki Kusumung. Saya mau info ada obat herbal yang bagus untuk penyakit lambung, namanya madu hijau. Madu hijau ini sangat bagus sekali untuk membantu mengatasi keluhan lambung seperti perih, mual, kembung, dan GERD. Dan saya sudah mencobanya dan alhamdulillah keluhan lambung saya tuntas dan tidak kambuh lagi. Segera saja pesan madu hijau. Jangan lupa ya. Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping. Madu hijau telah lulus uji klinis dan terdaftar di BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hanya dengan mengkonsumsi madu hijau 1 sendok makan sehari 3 kali, maka lambung Anda akan kembali sehat dan terbebas dari berbagai keluhannya. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup telepon ke sumber service kami. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Nah ini Mbak Farah, kita balik lagi nih ke Bu Dokter nih, saya ingin bertanya sedikit nih terkait keluhannya atau kondisinya Mbak Dita nih. Bisa lebih dijelaskan nih perbedaan yang signifikannya ini seperti apa antara gejala GERD sama jantung? Oke, jadi memang seringkali pasien masuk rumah sakit nih ke UGD, kita juga sebagai dokter suka rancu nih, ini pasien GERD sakit atau GERD jantung. atau sakit jantung gitu. Nah sudah tepat, jadi misalnya ada Bapak, Ibu, Saudara yang mengalami gejala GERD, nyeri dada gitu ya, rasa sesak nafas. Biasanya GERD juga bisa sebabkan sesak nafas ya, karena kan dia di esofagus tadi ya, di gitu. esofagusnya. Jadi terasa berat di dada, memang mirip-mirip sekali gejalanya gitu. Jadi sebenarnya dari sisi klinis memang sulit ya untuk membedakan GERD dengan jantung. Kalau serangan jantung tapi biasanya lebih khasnya dia tembus sampai ke belakang atau nyerinya menjalar sampai ke leher gitu ya. Dan biasanya kalau jantung itu dipicu sama aktivitas abis olahraga gitu atau berjalan jauh. Semakin banyak berjalan rasa nyerinya semakin berat gitu, dengan betul dengan istirahat gejalanya berkurang. Nah itu biasanya tanda-tanda jantung. Tapi kalau saudara, bapak, ibu nggak bisa bedakan atau khawatir ya,
ke rumah sakit aja, ke UGD aja gitu, supaya dokter bisa lakukan pemeriksaan yang lebih lengkap gitu ya. Nah, ini dari madu hijau tersendiri nih, apakah ada efek samping jika dikonsumsi jangka panjang, Mbak Farah? Tentu tidak ya. Jadi ketika memang kita ingin konsumsi madu hijau dengan jangka panjang tidak akan menimbulkan efek samping ya, karena memang dia sifatnya pun tidak ketergantungan. Nah pemirsa, pasti untuk pemirsa di rumah juga sudah menunggu-nunggu nih bagaimana cara membedakan madu hijau yang asli dengan yang palsu. Nah Mbak Farah bisa langsung diinformasikan nih ke pemirsa di rumah nih cara membedakan madu hijau yang asli dengan yang palsu, Mbak Farah. Ya, nah jadi untuk membedakan untuk madu hijau yang asli ya sama yang palsu, tentu di sini sudah ada ciri khasnya sendiri nih madu hijaunya. Di mana madu hijau yang asli ini yang berlogo M. Ya, diingatkan kembali madu hijau yang berlogo M. Dan ya, jadi memang kita pun di sini sudah ada kode QR-nya ya. Kode QR ini bisa digesek ya, nanti akan ada 4 digit angka dan 4 digit angka ini pun bisa langsung dimasukkan ke websitenya untuk memastikan bahwasanya produk itu asli atau tidaknya ya. Dan pastinya pun madu hijau di sini kita sudah berBai POM ya, sudah halal MUI juga ya, dan pastinya di sini pun sudah ada logo halalnya yang terbaru. Jadi jangan sampai kelewatan nih apakah produknya asli atau enggaknya, karena banyak sekali di luaran yang yang sama produknya tapi belum tentu kualitasnya pun sama. Tapi diingatkan untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan pernah tergoda tergiur dengan barang yang murah ya, karena barang yang murah tentunya kualitasnya pun akan murahan. Untuk mendapatkan produk yang asli, langsung saja hubungi ke customer service kami untuk melakukan pemesanan. Halo pemirsa, saya Rana Listi. Saya Denny Darko. Saya Razman Arif Nasution. Saya Ki Sumong. Hai guys, saya Sandi Tubia. Saya Reza. Saya Intan. Saya mau info ada obat herbal yang bagus untuk penyakit lambung. Namanya nih, madu hijau. Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda. Madu hijau merupakan madu herbal alami yang memiliki banyak khasiat. Salah satunya adalah sebagai zat anti peradangan dan infeksi pada lambung. Madu hijau ini sangat bagus untuk mengatasi Keluhan seputar lambung, Seperti perih, mual, kembung, dan GERD. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping. Madu hijau telah lulus uji klinis dan terdaftar di BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. dan saya sudah mencobanya dan alhamdulillah Keluhan lambung saya tuntas dan tidak kambuh lagi nih guys. Segeralah minum madu hijau karena madu hijau adalah madu herbal yang baik untuk memelihara kesehatan lambung Anda. Hanya dengan mengkonsumsi madu hijau 1 sendok makan sehari 3 kali, maka lambung Anda akan kembali sehat dan terbebas dari berbagai keluhannya. segera saja. Pesan madu hijaunya ya. Segera saja pesan madu hijaunya sekarang. Jangan lupa ya. madu hijau the best. Dapatkan madu hijau yang asli, hanya yang berlogo M dan diproduksi oleh PT Herbal Putih Indonesia. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup telepon ke sumber service kami. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Halo pemirsa, kembali lagi di Sehat Alami, masih seputar lambung nih. Untuk tema hari ini kan waspada GERD dan komplikasinya. Bu dokter nih, ini saya ingin bertanya juga nih, ini makanan apa nih yang bagus atau yang bagusnya dihindari dan bagus dikonsumsi nih untuk penderita GERD, dokter? Oke, jadi ini selalu ya jadi pertanyaan dari pasien. Terus saya udah kan kalau GERD, kalau MAH udah susah makan ya. Terus apa ya yang bisa bikin keluhannya membaik dan bisa mereka makan ya. Jadi mungkin saya mulai dari apa yang perlu dihindari ya. Oke, jadi yang perlu dihindari itu adalah makanan yang berlemak. Kenapa makanan berlemak? Makanan berlemak itu susah dicerna gitu. Jadi kalau GERD, kalau MAH, hindari makanan yang berlemak. Lalu ada beberapa makanan juga yang bisa cetus meningkatkan asam lambung seperti
coklat gitu atau kopi gitu ya. Teh bahkan juga mengandung kopi ya. Jadi kalau memang punya keluhan GERD atau asam lambung, hindari teh pekat ya yang banyak kafeinnya gitu. Lalu juga pastinya perlu hindari alkohol. Ya, ini sangat-sangat jahat ya sama lambung kita dan juga sama katup yang tadi itu yang saya cerita, yang menjaga supaya makanan tidak naik ke esofagus, betul. Jadi alkohol hindari. Mereka yang suka merokok juga ini bisa mencetus masalah lambung dan juga masalah GERD tadi ya. Jadi hindari merokok gitu. Nah, kalau untuk yang bagus dikonsumsi apa nih? Karena kan mungkin untuk yang penderita lambung sendiri kan kesulitan nih untuk makan, karena kan takutnya mual lagi, keluar lagi gitu. Nah, mungkin ada makanan yang bisa dianjurkan nih, yang bagusnya dikonsumsi seperti itu. Jadi meskipun misalkan mereka sulit makan, tapi bisa mereka mengusahakan agar kondisi lambungnya membaik, dokter. Oke, jadi makanan yang bisa atau baik untuk dikonsumsi itu makanan yang banyak fibernya ya sebenarnya, atau serat ya. Seperti oatmeal kan enak ya tuh, di perut tuh enak gitu. Bagusnya juga ini juga membantu menghindari mereka yang belum punya GERD, karena makanan yang kaya serat ini membuat perut kita cepat full gitu, cepat terasa full, kenyang. Biasanya yang menyebabkan GERD itu orang suka makan berlebihan ya. Kalau ngelihat makanan banyak enak kan langsung rasanya pengen dimakan semua gitu. Ya, nah, kalau kita makan makanan yang tinggi serat seperti nasi merah gitu ya, lalu oatmeal, roti gandum gitu, itu membantu kita merasa kenyang lebih cepat sehingga kita tidak makan berlebihan gitu. Lalu juga yang baik untuk dikonsumsi adalah makanan yang alkalin atau makanan yang sifatnya basah seperti melon, lalu pisang, yaitu baik untuk dikonsumsi. Lalu juga makanan yang banyak airnya, itu juga baik tuh untuk lambung kita. Konsumsilah makanan-makanan ini untuk menjaga kesehatan lambung. Berarti untuk dari segi makanan juga berpengaruh ya, bisa mungkin untuk diganti yang biasanya nasi biasa mungkin ke nasi merah, atau bisa konsumsi juga oat milk ya, itu bagus ya untuk kondisi kesehatan lambung ataupun untuk pencernaan ya. Nah, ini Mbak Farah nih, kita balik lagi ke Mbak Farah nih. Mbak Farah mungkin bisa berbagi tips nih untuk pemirsa di rumah agar bisa lebih menjaga kesehatan lambungnya, itu dengan cara seperti apa nih versi Mbak Farah? Jadi usahakan pola makan ini alangkah baiknya kita makan terlalu sering dengan porsi kecil. Jadi solusinya usahakan makan boleh sering tapi dengan porsi kecil. Nah, untuk yang kedua itu pola hidup ya. Jadi pola pikir ini harus dijaga. Bagaimana sih Mbak Farah untuk jaga pola pikirnya? Yaitu tadi olahraga ya. Dengan olahraga, atur pernapasan, olahraga diafragma ini sangat baik sekali ya untuk pola pikirnya supaya nantinya nggak sering stres. Nah, seperti itu. Kalau yang ketiga itu adalah pola tidur ataupun pola istirahat. Jadi pola istirahat ini memang kita nggak boleh yang namanya sering bergadang. Karena kalau misalkan kita sering bergadang, ini pun dampaknya nggak baik juga untuk kesehatan. Oke, Mbak Dita, ini kan sebelumnya Mbak Dita ada keluhan lambung ya. Mungkin Mbak Dita ada pesan yang ingin disampaikan ke pemirsa nih agar lebih menjaga kesehatan lambungnya, Mbak Dita. Untuk pemirsa yang di rumah, jadi jangan lupa ya, tetap jaga kesehatannya dan konsumsi madu hijau untuk mengatasi penyakit lambung Anda, dan kalian akan merasakan khasiatnya. Nah, pemirsa, seperti yang diinformasikan ataupun dipesankan langsung oleh Mbak Dita nih untuk pemirsa di rumah, jadi harus lebih menjaga langsung untuk kondisi kesehatan lambungnya ya, karena kalau misalkan kondisi lambungnya udah nggak baik, tentunya kita mau beraktivitas ataupun yang lainnya juga kan nggak enak gitu, terganggu. Jadi harus dijaga terus untuk kesehatannya, dijaga juga untuk pola makannya, pola pikirnya juga seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Farah, Bu Dokter, dan juga Mbak Dita. Dan jangan lupa untuk pemirsa di rumah yang ada keluhannya lambung, ada keluhannya GERD, itu juga bisa langsung saja dikonsumsi untuk madu hijaunya, seperti itu. Mumpung masih sedang masa promo juga untuk madu hijaunya ini, seperti itu. Dan untuk melakukan pemesanan, silakan saat ini kita sedang ada promo ya, di mana pembelian 1 botol madu akan mendapatkan 2 botol madu hijau, jadi totalnya 3 botol. Di mana harga normalnya akan dikenakan biaya Rp750.000, tapi saat ini hanya dikenakan biaya Rp499.000 saja. Di nomor telepon 0811 1453 115.
atau di nomor telepon 0823 1075 5323. Nah pemirsa, sekian sudah perbincangan di hari ini. Saya Mila Karnila pamit undur diri. Sampai jumpa di program Sehat Alami selanjutnya.